Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Praktikum Komputasi Statistik kelas RC akan membahas mengenai modul ke-8 pada Praktikum Komstat RC yang berjudul Integration as an Expectation, Interpolation, Approximation. Jadi di dalam komputasi statistik melibatkan berbagai metode numerik yang digunakan untuk mendekati hasil dari operasi matematik yang sulit dilakukan secara analitik atau manual. Di sini kita menggunakan tiga metode numerik yang dapat digunakan pada komputasi statistik. Yang pertama ada integration as an expectation. Dalam banyak kasus, integrasi numerik dapat dilihat sebagai penghitungan ekspektasi dari suatu fungsi. Jika kita memiliki fungsi f(x) dan ingin menghitung integral dari fungsi ini pada interval tertentu, integrasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai ekspektasi dari f(x) di bawah distribusi tertentu. Misalkan f(x) adalah fungsi dan p(x) adalah fungsi distribusi probabilitas, ekspektasi dari f(x) didefinisikan sebagai EFX sama dengan integral dari fx px. Contohnya di sini kita ingin menghitung ekspektasi dari fungsi fx sama dengan x kuadrat pada interval min ketahinggaan hingga tahingga dengan asumsi bahwa x mengikuti distribusi normal standar n 0,1. Di sini kita pertama-tama mendefinisikan fungsi f-nya dulu, yaitu x kuadrat. Kemudian kita definisikan juga fungsi probabilitasnya, yaitu tadi mengikuti distribusi normal standar n 0,1, yang dimana di sini kita memakai dnorm x min 0 min sama dengan 0 dan sd sama dengan 1. Kemudian ekspektasinya kita bisa dapatkan dengan mengintegrat fungsi dari fx dikali px dengan batas bawahnya adalah min tak hingga dan batas atasnya adalah tak hingga. Kemudian kita outputkan hasilnya yaitu 1. Kemudian di metode kedua yaitu ada interpolation, di mana interpolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui. Dalam statistik komputasi, interpolasi digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi atau data pada titik yang tidak terobservasi berdasarkan nilai yang diketahui. Pada interpolasi terdapat dua metode. Yang pertama adalah linear interpolation, yaitu linear interpolation digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik dengan menghubungkannya dengan menggunakan garis lurus. Adapun formula dari linear interpolation-nya ini yaitu fx sama dengan fx1 ditambah fx2 dikurang fx1 dibagi x2 kurang x1 kemudian dikali x2 kurang x1. Kita langsung ke contohnya saja. Di sini kita definisikan dulu barisan bilangan x yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian barisan bilangan Y 1, 4, 9, dan 16. Kemudian kita menggunakan fungsi approx untuk interpolasi linear, di mana argumennya ada data X, data Y, dan XO-nya ada 2,5. Atau X awalnya ada 2,5. Kemudian kita interpolasikan nilainya, dan didapat nilai interpolasinya adalah 6,5. Jadi perbedaan dari kedua metode ini adalah kalau interpolation dia menggunakan garis lurus sebagai untuk memperkirakan nilai fungsinya. Sedangkan pada integration as an expectation dia menggunakan integral dari fungsi distribusi probabilitas dan fungsi awalnya sebagai pendekatan dari hasil dari operasi matematis.
kita akan membahas tentang interpolasi polinomial. Kalau tadi di linear itu dia untuk yang 2 titik dan pakainya aproksimasi. Kalau di sini polinomial kita pakainya fungsi poli untuk fitting polinomialnya. Terus pakai fungsi predik juga untuk melakukan interpolasi. Nah, di sini kita mau nyoba yang pakai derajatnya 3. Kita bikin fungsinya namanya polyfit lm dalam kurung y poly x, 3 itu untuk derajat 3. Lalu kita mau nyari prediksi nilai pada x-nya itu sama dengan 2,5. Kita buat lagi nama fungsinya predict value, kita panggil prediknya fungsi predik, terus kita panggil fit polinomial yang berderajat kita yang tadi berderajat 3 yang sudah tadi dibuat. Lalu kita ketik new data sama dengan data.frame dan dimasukkan x sama dengan 2,5. Lalu ketika kita panggil dengan bantuan paste juga nilai interpolasi polinomial pada x sama dengan 2,5, hasilnya adalah 6,25. Lanjut kita ke aproksimasi. Di aproksimasi itu untuk mencari nilai hampiran dari integral tertentu. Nah, di sini kita ada 3 metode yang dibahas, ada Riemann, Newton-Cotes, sama Romberg. Nah, di Riemann itu terbagi jadi 3, Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah. Di sini kita pertama akan bahas tentang Riemann tengah, Riemann kiri. Dia kita buat dulu fungsinya Riemann itu terdiri parameter di fungsi Riemann itu ada fungsi, ada interval A, interval B, sama N itu untuk hitung mau seberapa banyak ya intervalnya. Lalu kita buat hitung panjang sub intervalnya. Karena Riemann itu untuk menghitung dengan cara membagi sub per interval. Jadi dia membagi intervalnya menjadi beberapa sub itu. Lalu kita inisiasi dulu jumlah totalnya. Kita buat sum awalnya itu sama dengan 0. Lalu dia kan nanti akan ada interval, jadi akan terus looping. Nah, dia untuk proses loopingnya itu kita buat dari for i in 1 sampai dengan n. N itu data yang nanti akan kita masukkan mau seberapa banyak. Lalu kita masukkan sumnya, kita update jadi sum ditambah f A ditambah I-1 dikali D. Setelah dimasukkan ke dalam fungsi baru dikalikan dengan D. Lalu kita balikan lagi sumnya ke nilai totalnya sebagai hasil. Nah, ini kita udah deklarasiin. Nah, kita akan coba nilai fungsi mencoba fungsi si Riemann-nya dalam bentuk nilai. Di sini kita pakai integralnya, fungsinya itu 1 per x kuadrat. Pertama kita harus deskripsiin dulu si fungsinya, lalu kita masukkan ke result Riemann. Di sini kita pakai yang ini Riemann kiri, yang ini fungsinya di sini. Kita masukin semua parameter harus terpenuhi. Kalau kalian udah buat di sini parameternya apa, itu yang harus terpenuhi. Di sini kita pakai L1, batas bawahnya berarti 1, batas bawahnya 5, lalu N itu sebanyak 100 dan hasilnya adalah 0,81. Lalu di sini kita bisa cek juga untuk integrate. Nah, integrate-nya itu ini.
dia pakai absolute errornya juga hasilnya ini. Nah, reman kiri dan reman kanan itu nggak beda jauh, cuman dia kalau kanan ya memilih titik akhirnya di kanan dari setiap interval. Sedangkan kalau reman kiri berarti dia memilih titik akhir kiri. Nah, ini sama kayak reman kiri sebelumnya, hanya saja bedanya di bagian sumnya ini A plus I dikali D, sedangkan di sini A plus I min 1. Lanjut, kita coba panggil penggunaan dalam angkanya. Di sini kita sama juga pakainya batas bawahnya 1, batas atasnya 5, dan banyak intervalnya sebanyak 100. Fungsinya itu 1/x². Nah, setelah dipanggil, ini hasilnya akan bernilai hasilnya 0,78 dengan absolutnya sama, dan ini perbedaannya hasil. Selanjutnya reman tengah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada Riemann tengah. Pada metode Riemann tengah, kita memiliki titik tengah dari subinterval untuk menghitung nilai interval. Pertama, kita definisikan Riemann mid dengan function f, a, b, n. Kemudian kita akan menghitung panjang setiap subintervalnya dengan mendefinisikan d-nya b dikurang a dibagi n. Kemudian kita inisialisasi jumlah total hasil integralnya dengan sum sama dengan 0. Lalunya kita melakukan loop untuk menghitung nilai integral di setiap subinterval dengan rumus for buka kurung i in 1 sampai n. Kemudian kita inisiasi sumnya ditambah f buka kurung a ditambah buka kurung i dikurang 0,5 dikali d dan kemudian dikali d. Kemudian kita akan mengembalikan nilai total sebagai hasil dengan nge-return sumnya. Kemudian kita deklarasikan fungsi untuk integralnya dengan f sama dengan function x, di mana fungsinya itu 1/x². Kemudian kita akan memanggil fungsi Riemann-Min untuk menghitung integralnya dengan result Riemann, yaitu Riemann f 1,5, 100, di mana nilai a-nya itu adalah 1 dan nilai b-nya adalah 5 dan n-nya itu adalah 100. Kemudian kita print result Riemann-Mid dengan integrate f, 1,5. Hasilnya itu adalah 0,781 sekian-sekian. Berarti di sini untuk nilai integral dari 1/x², fungsi 1/x² itu adalah 0,78. Selanjutnya itu ada metode Newton-Cotes, di mana itu ada trapezoid, Simpson sepertiga, Simpson 3/8, dan Boole. Kemudian menggunakan polinomial untuk menghampiri nilai integral seperti aturan trapezoidal dan Simpson. Aproksimasi integral menggunakan Newton-Cotes diperoleh dari aproksimasi fungsi fx menggunakan polinomial Lagrange. Yang pertama itu trapezoid dengan N1, formulanya seperti yang terlihat pada layar. Kemudian juga ada Simpson 1/3 dengan N2, formulanya itu ada terlihat pada layar. Kemudian ada Simpson 3/8 dengan N3 dan Boole dengan N sama dengan 4. Kemudian kita akan masuk ke metode Newton-Cotes yang pertama yaitu trapezoid. Metode trapezoidal menghampiri area di bawah kurva dengan membentuk trapezium antara titik-titik pada interval tertentu. Pertama, kita akan mendefinisikan trapezoid dengan function f, a, b. Lalu kita akan menghitung luas trapezium antara titik A dan titik B dengan kode return B dikurang A dibagi 2 dikali FA ditambah FB. Kemudian kita akan mendefinisikan fungsi untuk integralnya dengan
f, function x dengan fungsinya eksponen x. Menghitung aproksimasi integral menggunakan metode trapezoidal. Kemudian kita akan mengeprint hasilnya dengan result trapezoid. Trapezoid f, 0,3. Berarti di sini A-nya itu adalah 0, B-nya itu adalah 3. Maka hasilnya adalah 31,62. Berarti untuk integral dari fungsi eksponen x adalah 31,62 menggunakan metode trapezoid. Keempat, metode Newton dapat diaplikasikan ke dalam bentuk kelipatan atau komposit. Diterapkan untuk subinterval hasil dari partisi. Contohnya itu ada multiple trapezoid. Nah, di sini kita mendefinisikan multiple trapezoid itu dengan multrap function f, a, b, n. Kemudian kita akan menghitung panjang dari setiap subintervalnya atau kita definisikan sebagai B dengan B dikurang A dibagi N. Selanjutnya kita akan inisialisasi variabel sum dengan nilai fungsi di titik awal A. Lakukan loop dari 1 hingga N untuk menghitung nilai fungsi pada titik partisi dalamnya. Kemudian kita akan menambahkan 2 kali nilai fungsi f di titik A ditambah B, A ditambah I dikali D ke sum. Kemudian kita akan menambahkan nilai fungsi f pada titik akhir B ke sum dengan sum ditambah f buka kurung A tambah N dikali D. Kemudian kita akan mengembalikan atau mengerutan hasil akhir dari aproksimasi integral sebagai D dikali sum dibagi 2. Selanjutnya kita akan mendefinisikan fungsinya dengan f, function x eksponen x. Kemudian kita akan memanggil fungsi multrapnya untuk menghitung aproksimasi integral dari fungsi fx pada interval 0,3. Multrap f, 0,3 dengan kita menggunakan subintervalnya itu adalah 1000. Kemudian kita akan menghitung integral menggunakan fungsi bawaan R untuk perbandingannya. Integrate f, 0,3. Setelah di-print itu hasilnya adalah 31,62. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk metode Simpson sepertiga juga dapat diaplikasikan dalam bentuk kelipatan. Nah, syaratnya yaitu jumlah partisi haruslah merupakan kelipatan 2. Jumlahkan bentuk Simpson min sepertiga dari indeks genap. Berikut merupakan contoh penggunaan metode Simpson sepertiga. Nah, yang pertama yaitu kita mendefinisikan fungsi mul sim1 dengan input fungsi f dengan batas bawah a, batas atas b, dan jumlah subinterval yaitu n. Kemudian kita menghitung panjang setiap subinterval dengan sebagai selisih B min A, yaitu kita deklarasikan sebagai D B min A per N. Kemudian kita inisialisasi variabel sum dengan nilai fungsi di titik awal A dengan sum FA. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan loop dari 1 hingga N-1 untuk menghitung nilai fungsi di setiap titik partisi dalam, yaitu menggunakan fungsi for I in 1 titik 2 N-1. Kemudian yaitu kita mengecek apakah indeks I ganjil menggunakan sisa pembagian 2, menggunakan fungsi if jika I habis dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian kita menambahkan 4 kali nilai fungsi di titik A plus I dikali D ke sum untuk indeks ganjil, menggunakan fungsi sum, sum ditambah 4 dikali F dalam kurung A ditambah I dikali D. Kemudian yaitu kondisi lainnya yaitu menambahkan 2 kali nilai fungsi di titik A plus I dikali D ke sum untuk indeks genap. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan nilai fungsi di titik akhir B ke sum dengan fungsi sum ditambah F A plus N dikali D. Kemudian yaitu kita akan mengembalikan hasil akhir aproksimasi integral sebagai D dikali sum dibagi 3, yaitu menggunakan fungsi return. Selanjutnya itu kita mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Di sini kita menggunakan fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, di mana kita akan mendeklarasikan f function x sama dengan 2 pangkat x. Kemudian kita akan menghitung aproksimasi integral dari fx pada interval 0 dan 3 dengan 1000 subinterval.
menggunakan fungsi mul sim 1 f 0,3,1000 di mana 0 merupakan nilai A atau batas bawah, 3 merupakan nilai B atau batas atas, dan 1000 merupakan jumlah intervalnya. Kemudian kita akan menghitung nilai integral menggunakan fungsi bawahan R untuk membandingkannya, yaitu menggunakan integrate F03. Nah, didapat hasil bahwa nilai dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x menggunakan Simpson sepertiga, yaitu 19,08555 menggunakan uh, metode Simpson sepertiga. Namun jika menggunakan fungsi bawahan R, hasilnya 19,08554. Maka didapat bahwa kesalahannya absolute errornya yaitu 2,1 pangkat min 13. Selanjutnya itu ada metode Romberg, di mana metode ini merupakan improvisasi dari metode Newton-Cotes. Metode ini juga merupakan gabungan antara multiple trapezoid dan ekstrapolasi Richardson. Nah, notasi dari metode Romberg adalah RI, J, di mana nilai dari RI, 1 dapat diperoleh dari integrasi menggunakan metode multiple trapezoid dengan banyaknya partisi adalah 2 pangkat I-1. Nah, metode Romberg juga merupakan perbaikan metode trapezoidal dengan pendekatan iteratif untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Berikut merupakan contoh kodenya. Yang pertama, kita akan menginisialisasi matriks R untuk menyimpan hasil perhitungan, yaitu dengan Romberg function f, a, b, dan n, di mana a merupakan batas bawah, b batas atas, dan n merupakan jumlah intervalnya. Kemudian R, ya kita akan menghitung nilai pertama R 1,1 dengan metode Multrap. Selanjutnya, yaitu kita akan melakukan dengan fungsi R11 multrap F A, B, 1. Kemudian kita akan melakukan loop pertama untuk menghitung tiap baris matriks dengan fungsi for I in 2 sampai N. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung elemen pertama di setiap baris dengan fungsi RI, 1 multrap F, A, B, 2 pangkat I min 1. Selanjutnya itu kita akan melakukan loop kedua untuk menghitung elemen lainnya di baris ke I dengan fungsi for J in 2 sampai I. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai Romberg berdasarkan nilai-nilai sebelumnya dengan fungsi RI, J 4 di pangkat J min 1 dikali RI, J min 1 dikurang RI min 1, J min 1 dibagi 4 pangkat J min 1 dikurang 1. Nah, kemudian kita akan mengembalikan matriks R yang berisi hasil aproksimasi integral menggunakan return R. Selanjutnya itu kita mendefinisikan fungsi yang akan kita cari hasilnya. Nah, fungsi yang digunakan yaitu eksponen X, yaitu kita mendefinisikan F sebagai function X eksponen X. Selanjutnya kita menghitung hasil aproksimasi integral menggunakan metode Romberg, yaitu result Romberg, Romberg F035, di mana 0 merupakan batas bawah, 3 merupakan batas atasnya, dan 5 merupakan nilai ininya, jumlah intervalnya. Kemudian kita print hasilnya, kita panggil kembali result Romberg, kemudian akan kita bandingkan dengan integrate F03. Nah, berikut merupakan outputnya, di mana matriks ini berisi hasil-hasil perhitungan integral pada tiap langkah metode Romberg. Nah, baris pertama itu ada 94,88492, yang artinya hasil awal perhitungan integral menggunakan metode trapezoidal dengan satu subinterval. Nah, ini merupakan pendekatan awal yang masih jauh dari hasil sebenarnya. Di baris kedua, metode trapezoidal dihitung lagi, tapi dengan dua subinterval. Hasilnya adalah 22,53669, di mana yang lebih dekat ke hasil sebenarnya, yaitu 19,08554. Nah, yang kolom kedua pada baris kedua ada min 1,57939 merupakan hasil ekstrapolasi penghitungan ulang untuk meningkatkan akurasi. Nah, di baris ketiga ada trapezoidal dihitung dengan 4 subinterval, menghasilkan 19,97190. Nah, di mana ini merupakan semakin mendekati hasil sebenarnya. Untuk kolom keduanya merupakan hasil ekstrapolasi dari kolom sebelumnya. Nah, ini bisa lebih akurat lagi. Nah, kolom ketiganya juga merupakan hasil ekstrapolasi lebih lanjut. Untuk baris keempat merupakan hasil trapezoidal dengan 8 subinterval.
di mana hasil menunjukkan bahwa nilainya semakin mendekati dengan nilai aslinya. Kemudian untuk baris kelima merupakan hasil trapezoidal dengan 16 subinterval, yaitu nilainya 19,14142. Nah, di mana hasil trapezoidal dengan 16 subinterval adalah 19,1412, di mana hasilnya itu sudah mendekati dengan fungsi fungsi integrate asli, yaitu 19,088544 dengan error kurang dari 2,1 pangkat min 13. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, komputasi statistik melibatkan berbagai metode numerik yang digunakan untuk mendekati hasil dari operasi matematis yang sulit dilakukan secara analitik. Nah, pada modul ini kita mempelajari 3 topik utama, yaitu ada integration as an expectation atau integrasi sebagai ekspektasi. Yang kedua ada interpolation atau interpolasi, dan ketiga ada approximation. Di mana integrasi sebagai ekspektasi ini kita menghitung ekspektasi dari suatu fungsi sebagai bentuk dari integrasi numerik di bawah distribusi tertentu. Kemudian metode interpolasi, kita mempelajari interpolasi linear dan polinomial untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui. Nah, yang terakhir ada teknik aproksimasi, di mana kita melakukan pendekatan integral dengan berbagai metode numerik seperti Riemann, Newton-Cotes, dan Romberg untuk menghitung hasil integral fungsi yang sulit diintegrasikan secara analitik. Demikian hasil penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.